Saudara, para pedagang dan pembuat pakaian tradisional di Ethiopia mengeluhkan masuknya produk serupa yang diimpor dari Tiongkok. Menurut sejumlah pedagang, beredarnya pakaian tradisional tiruan buatan Tiongkok yang lebih murah mengakibatkan persaingan tidak adil dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Selengkapnya berikut laporan tim VOA. Ini pasar Shiromeda di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Sebagian besar toko di sini menjual pakaian tradisional Ethiopia yang terbuat dari tenunan katun. Menurut para pemilik usaha, dulu mereka bisa mendapat penghasilan yang cukup, tapi kemudian perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai memproduksi baju serupa yang terbuat dari sifon. Meron Asrat adalah pemilik toko pakaian tradisional di Shiromeda, dan menurutnya ini persaingan yang tidak adil. There are no new buyers except for some of my own customers. The chiffons manufactured in China can't be a replacement for our traditional clothes, but people are moving toward the cheaper ones from an economic point of view. Jamil Taha Abdul adalah pemilik toko di sebelahnya. Ia mengatakan pakaian buatan Tiongkok merusak pasar karena harganya jauh lebih murah dibanding pakaian lokal buatan tangan. It will be 3 or 4 times cheaper. We cannot compete with them. And people want to spend where there's a discount because life is a little difficult now. Menurut Jamil, pakaian yang diimpor dari Tiongkok telah menciptakan persaingan tidak sehat di pasar. Namun agar bisa bertahan dalam bisnis, menurutnya ia juga sudah mulai menjual pakaian buatan Tiongkok. We spent so much time without sleep on designing. Then in a week, the Chinese products flooded the market. That means you can't compete with them. So you become a prisoner against your will. Pelanggan bernama Enda Shashwube mengatakan, faktor harga adalah penyebab para pembeli beralih ke pakaian buatan Tiongkok. Di sini ia membeli Natala, pakaian tradisional seperti syal buatan tangan yang terbuat dari katun. The price of Chinese-made chiffon is better, but the quality of Ethiopian traditional clothes is better. Ada pelanggan lain yang juga sependapat dengan Enda Shash. I came here to buy traditional clothes to send to other places, but it is very expensive. The Chinese counterfeit product is cheap and lower in terms of quality than what's woven by hand. But because of the cheaper price, people buy those counterfeit products. Sejumlah pemilik bisnis meminta pemerintah memberikan perlindungan bagi para penenun pakaian tradisional, pembuat garmen dan penjual, serta warga Ethiopia lainnya yang terlibat dalam pasar pakaian tradisional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ladang garam Hana PP di Pulau Kauai adalah salah satu petak garam terbesar yang tersisa di seluruh Hawaii. Meski masih bertahan, ladang garam Hana PP berada di bawah ancaman pembangunan, polusi, dan sampah dari pariwisata, seperti ladang garam lainnya yang lebih dulu tutup. Ladang garam Hana PP di Pulau Kauai adalah salah satu petak garam terakhir yang tersisa di seluruh Hawaii. Di musim panas, pembuat garam dari 22 keluarga penduduk asli Hawaii berkumpul untuk membuat garam tradisional Hawaii yang dianggap suci. Garam dibuat dalam beberapa tahap. Perajin garam terlebih dahulu membersihkan area tersebut, kemudian mulai membentuk bedengan, menghaluskan tanah liat tua dengan bebatuan sungai, dan membangunnya kembali dengan tanah liat hitam segar. Namun, selama dekade terakhir, hamparan ladang garam Hana PP berada di bawah ancaman akibat pembangunan, polusi dari pesawat dan helikopter di dekatnya, erosi pasir dari kendaraan, dan sampah dari pariwisata di Salt Pond Beach Park tepat di atas tanggul pasir. Kini, salah satu keluarga yang merupakan penduduk asli Hawaii berupaya menyelamatkan ladang garam terakhir yang masih bertahan. Salah satunya dengan memblokir kendaraan yang hendak ke pantai di sekitar ladang garam dan menguras tanggul pasir untuk melindungi dasar pantai dari air pasang dan banjir. Garam Hawaii dianggap suci karena membuat garam dari tanah di sini dianggap praktik budaya dan spiritual. Karena itu, hasil panen garam tidak pernah dijual.
Garam yang dihasilkan di sini tidak hanya digunakan untuk masakan, tapi juga untuk penyembuhan, ritual, dan sebagai perlindungan. Being a salt maker is very, very special to me. It keeps me connected to the land. It keeps me connected to my place in the world. As I walk in here before I enter this place, I like stopping right before that trail to take off my shoes to get myself ready to enter something like this. So I take a deep breath and take it all in, and I say a little prayer to myself. Penduduk asli Hawaii menambah upaya ini dengan menghormati tanah tersebut dengan nyanyian-nyanyian tradisional yang berisi doa agar garam dapat diwariskan ke generasi mendatang. Informasi menarik lainnya, Saudara, Museum ala Film Jurassic Park atau Paleozoologi yang berada di Hebei, Tiongkok, kini telah resmi dibuka untuk umum. Tak hanya menampilkan replika fosil-fosil, museum ini juga diklaim sebagai museum ilmu pengetahuan alam terbesar di Asia. Museum Paleozoologi di Tiongkok berdiri di atas lahan sekitar 80.000 meter persegi. Dengan total luas bangunan mencapai 73.000 meter persegi. Dengan bangunan seluas itu, museum ini punya lebih dari 6.000 koleksi pameran. Termasuk satu-satunya kerangka Velociraptor khas Tiongkok yang merupakan predator dari era dinosaurus. Museum di Tiongkok ini bertemakan alam, kehidupan, dan kemanusiaan, di mana proses evolusi menjadi alur cerita utamanya. Museum ini juga memberi gambaran yang sistematis tentang paleontologi, evolusi biologi, hingga kisah sejarah alam. Di mana dalam konsep alami, manusia dan alam adalah komunitas kehidupan.